jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya batinku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, Hai guys, gimana kabarnya? Sehat kan?
Jumpa lagi kita di dalam PA Pemuda GKJ Karangpandan tanggal 10 Mei 2020. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang saksi berani, jujur, setia. Saksi berani, jujur, setia. Apa ya yang akan kita bahas sama-sama? Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh merasakan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Dan mampukan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami ditolong untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, seperti di awal tadi saya katakan bahwa kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema saksi, berani, jujur, setia. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Untuk mengetahuinya kita akan mendengar satu kisah tentang seseorang yang bersaksi mengenai imannya. Orang ini orang yang berani. Dengan berani dia berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Di hadapan para pembesar, di hadapan para ahli-ahli agama. Meskipun dia hanya orang biasa. Dia berani mengatakan kebenaran. Dan secara jujur dia terbuka menceritakan imannya kepada Yesus Kristus. Namun respon orang-orang yang mendengarnya adalah marah. Dan kemudian mereka melakukan satu usaha untuk menghilangkan nyawanya. Karena orang ini kemudian dibawa lalu dilempari batu. Siapa kira-kira orang ini? Ya, orang ini adalah Stefanus. Dia adalah salah satu murid Tuhan. Dia adalah salah satu dari para diaken. Salah satu dari 7 diaken. Dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam imannya kepada Tuhan, dia harus mempertanggungjawabkan imannya itu di hadapan orang-orang. Termasuk di hadapan para pembesar, para ahli Taurat, para orang Farisi, dan para imam-imam. Dia harus menghadap kepada Mahkamah Agung. Dan dia mempertanggungjawabkan apa yang dia percayai. Untuk lebih jelasnya kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya akan bacakan untuk kita. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Stefanus dibunuh. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang hidup, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Ya teman-teman, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah kejujuran,
Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan Stefanus, dia dengan sangat berani, dia mempertanggungjawabkan imannya. Dia mengimani Tuhan. Dia meyakini bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias yang dijanjikan oleh Allah di Perjanjian Lama. Dan dia dengan berani menyatakan hal itu kepada para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Yang notabene mereka mengerti betul tentang Mesias menurut Perjanjian Lama. Tetapi dengan berani dia ceritakan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti tentang Mesias yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus, dan ia mengimani hal itu. Selain itu, dia juga berani mengatakan kebenaran. Tidak tanggung-tanggung. Dia menceritakan tentang dosa manusia, dosa bangsa Yahudi, termasuk dosanya sendiri. Dia akui dengan berani dan terang-terangan. Dia mau menyatakan kebenaran. Bahkan kesalahan pun juga dinyatakan sebagai kesalahan. Jujur tentang hal itu dan berani menyatakan hal itu. Lalu dia juga berani untuk berkorban. Tidak mudah untuk orang dengan terang-terangan terbuka berani untuk menanggung pengorbanan seperti Stefanus. Bahkan kalau harus meregang nyawa, harus mengalami penganiayaan seperti Stefanus, siapa yang berani menanggung itu semua? Tetapi kita lihat bahwa Stefanus berani. Teman-teman, yang kedua, kita melihat bahwa Stefanus itu jujur. Jujur tentang pengalamannya dengan Tuhan. Dia menceritakan apa adanya. Dia adalah murid Kristus. Dia menceritakan apa adanya, bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ia sendiri jujur terhadap dirinya dan terhadap orang-orang di sekitarnya tentang apa yang dilakukan, tentang bagaimana orang-orang itu tidak mempercayai tentang Yesus. Dan dia menjadi orang yang otentik atau berintegritas. Antara kesaksian dan kehidupannya sama. Apa yang dia katakan berdasarkan pengalamannya. Apa yang dia sampaikan, dia sendiri menghidupinya. Bahkan dia melihat terang Allah dan dia mengatakan sebenarnya tentang itu. Meskipun pada akhirnya orang menganggap dia menghujat Allah dan dia harus meregang nyawa. Tetapi menarik, dia tetap jujur. Apakah kita bisa jujur kalau banyak orang yang kemudian menyingkirkan kita karena kejujuran kita? Lalu yang ketiga, kita belajar tentang kesetiaan. Stefanus setia dengan apa yang disampaikan. Dia tetap setia sampai akhir. Sampai akhir hidupnya. Sampai dia harus melepas kehidupannya. Dia tetap setia. Dengan iman yang diyakininya, dia tetap setia. Dia kemudian tidak menyangkal, dia tidak merubah keyakinannya supaya dia selamat. Tetapi dia tetap setia meskipun harus dilempar batu, meskipun harus dibunuh. Teman-teman, 3 hal itu yang mestinya juga kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Kenapa demikian? Kita mesti berani mengatakan tentang iman kita. Bukan hanya berani menggunakan atribut sebagai orang Kristen. Misalnya, kalung salib, anting salib, atau hal-hal apapun yang menunjukkan kita Kristen. Tetapi kita juga harus berani menceritakan apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Kalau ada orang yang bertanya, katakan saja sejujurnya bagaimana iman kita. Tidak perlu takut dianggap sok suci. Tidak perlu takut dianggap orang yang sok beriman. Tidak.
Katakan saja sebenarnya. Karena dengan berani kita akan ditolong untuk bisa mengatakan. Yang kedua, kita harus jujur. Jujur dengan kesalahan. Jujur dengan kebenaran. Jujur dengan kesalahan maksudnya apa? Kalau memang kita salah, nyatakan bahwa kita salah. Kalau kita benar, beranilah bahwa yang kita katakan itu benar. Jujur saja. Misalnya, memang ada sesuatu yang salah dilakukan oleh orang lain. Kita bisa ingatkan, kita bisa tegur, tetapi dengan cara yang baik, cara yang benar. Lalu yang ketiga, kita mesti belajar setia. Setia sampai akhir. Setia kepada Tuhan. Setia dengan iman yang kita percayai. Kalau kita mempercayai Yesus, kita semestinya tidak meninggalkan Dia. Baik untuk apapun. Entah untuk harta, entah untuk prestasi, entah untuk jabatan, entah untuk pasangan hidup, atau untuk apapun juga. Kalau kita setia, kita tidak akan menukarkan Tuhan dengan apapun juga. Maka teman-teman, 3 hal itu mestinya bisa jadi ada di dalam kehidupan kita. Miliki itu dan jadilah saksi Kristus yang berani, jujur, setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ditolong untuk mengerti bahwa kami adalah saksi-saksi Tuhan. Kami sendiri telah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mampukan kami memiliki watak yang berani, jujur, dan setia. Sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang melihat kemuliaan Allah. Sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.